نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa setiap Jumat khatib mengingatkan untuk memperhatikan dan menaikkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan wasiat para imam, bukan wasiat para khatib, bukan wasiat para alim ulama, tetapi takwa wasiatullah kepada Nabi dan Rasul. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Taqwa wasiatullah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taqwa wasiatullah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Taqwa wasiatullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ummah-ummah yang terdahulu. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah taqwa. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Jalan keluar dari segala kesusahan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Menjaminkan kedatangan rizki yang berkah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan kemudahan dalam segala urusan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jaminan keselamatan dari siksa neraka jahannam taqwa. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, ittaqillah haitsu ma kunt. Di manapun berada, jagalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada taqwa mengikuti perintah Allah, menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan kalau bertanya apakah cinta Nabi Muhammad, pasti jawaban kita ya. Tidak ada orang mukmin yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita cari jawabannya dan mencari tahu apakah Nabi Muhammad mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jangankan kita dicintai Nabi Muhammad, cintaan kita kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan jaminan dicintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu alaihi wa alihi wasallam la ahabbak. Demi Allah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemumu, pasti akan dia cinta kepadamu. Imam Rabi' menangis. Apa yang membuat Abdullah bin Mas'ud sambil berani berkata bahkan bersumpah
kalau Rasul bertemu dengan Allah alaihi wasallam. Kita berpakaian mendahulukan tangan yang kanan saat berbaju, berpakaian. Kenapa kita melakukan ini? Bukan karena tangan kanan sesuatu yang baik, bukan karena diperintahkan, tapi saya ingin meniru Nabi. Itu yang kanan itu baik, tetapi karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan daripada yang kiri, bukan karena itu sesuatu yang baik, bukan karena itu sesuatu yang sunnah, bukan karena itu sesuatu yang dianjurkan atau diajarkan, tetapi saya lakukan ini karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimanapun kita berada selalu menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Makan, minum, tidur, berpakaian, saat kita mandi, saat kita bersalawat, karena itu sesuatu amalan kebaikan, atau karena kita ingin mendapatkan balasan, atau kita ingin mendapatkan, atau sesuatu ini sangat dianjurkan untuk bersalawat, apalagi di hari Jumat. Saya menjaga bersalawat karena itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya minas salati yawmal jum'ah wa laylataha fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Di mana Allah mengharamkan tanah dan bumi memakan jasadnya para nabi dan rasul. Berarti salawat kita sampai. Coba perasaan kita seperti apa ketika kita mensalam atau bersalawat kepada Rasul, dan Rasulullah SAW mendengar salawat kita dan menjawab salawat kita sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fih. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebanyak-banyaknya bersalawat kepadaku. Kita malu sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita dilihat dalam buku amal. Amalan yang paling sedikit di hari Jumat adalah bersalawat kepada Rasul, sedangkan Rasulullah meminta sebanyak-banyaknya bersalawat kepadaku. Malu kita menjadi qalilul bida'ah, memiliki perdagangan yang sangat sedikit menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan disia-siakan. Dianjurkan saya mendengar seorang ulama di Masjid Nabawi, Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti. Beliau sangat dikenal ahli zikir. Ketika ada seorang bertanya, mana yang lebih utama di hari Jumat dan malam Jumat? Apakah boleh saya banyak baca Quran atau banyak salawat kepada Rasul? Beliau menjawab di Masjid Nabawi, lebih baik dianjurkan untuk lebih banyak bersalawat kepada Rasul daripada banyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Abi Daud dan An-Nasa'i, hadis sahih. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika aku bersama Rasul, Rasul SAW memegang tanganku dan Rasul bersumpah. Rasul tidak perlu bersumpah, tapi coba kira-kira apa perasaan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sampai Rasul bersumpah, demi Allah wahai Muadz, aku cinta kepadamu. Gimana kira-kira hatinya Muadz ketika mendengar Rasulullah berkata itu? Wallahi inni la uhibbuk. Kapan kita bisa berkesempatan Rasulullah mengucapkan kepada kita, saya mencintai kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ikhtiar setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturrahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturrahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Pertolongan yang kita tunggu-tunggu. Jangan kita umat Nabi Muhammad, seluruh manusia saat menghadap Allah, saat hisab, menunggu bagaimana segera dihisab oleh Allah, karena mereka merasa sudah capek, sudah begal dan sudah lelah menunggu berdiri dalam keadaan tidak berpakaian 50.000 tahun, dan semua para nabi dan rasul, nafsi nafsi, kami tidak bisa apa-apa. Sampai para nabi dan rasul sepakati untuk menunjukkan kepada Rasul, yang bisa bantu kalian itulah orangnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia datang menghadap Rasulullah, bagaimana supaya dia berdoa dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar segera dimulai hisab. Rasulullah SAW, ana laha, itulah yang diberikan oleh Allah kepadaku, sesuatu kemuliaan. Beliau sujud di hadapan Allah, dan kata Rasulullah SAW, Allah akan gerakkan lidahku mengucapkan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh makhluk pun sebelum aku, kata Rasulullah SAW. Sambil Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu, pujianmu itu indah, tidak pernah diucapkan oleh malaikat, tidak pernah diucapkan oleh siapapun, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkatlah kepalamu, apa yang anda minta saya ijabah. Bagilah syafaatmu untuk seluruh manusia, saya kabulkan syafaatmu sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu anugerah kita di negeri kita Indonesia, masih tersisa cukup banyak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatilah mereka, cintailah mereka. Salah satu amalan kebaikan, inni atawassalu ila Allah bimahabbati wattaqarrubi ila Allah bimahabbati ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendekatkan diriku kepada Allah melalui percintaanku kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kira-kira mana amalan yang bisa membawa saya selamat nanti di akhirat. Dan saya yakin mendekati keluarga Rasul dan mendapatkan doa dari mereka, insya Allah kita bisa nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari Jumat, jangan sia-siakan kesempatan. Sebenarnya mulai habis maghrib hari Kamis sampai azan maghrib hari Jumat, sepanjang waktu itu isi dengan sebanyak-banyaknya bersalawat. Jangan henti-hentinya, gerakkan lidahmu setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, terus menerus. Cukup kalau saya mengucapkan manfaat daripada salawat, butuh berkali-kali khutbah belum tentu bisa selesai. Tapi saya singkatkan saja apa yang dibersabdakan oleh Rasulullah SAW, idzan taf'al tukfa hammuk wa yuqda dainuk wa yughfaru dhanbuk. Kalau kamu melakukan itu, bersalawat kepadaku sebanyak-banyaknya di hari Jumat, akan Allah angkat segala kesusahanmu, akan Allah lunasi hutangmu, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Luar biasa.
Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salat kepadaku satu kali dapat 10 kali rahmat. Bayangkan, satu kali dapat 10 kali rahmat. Diagalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini baru sekali dapat 10 rahmat. Gimana kalau 100 kali? Gimana kalau 1000 kali? Gimana kalau bisa lebih daripada? Berapa banyak rahmat kita meraih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah bersalawat untuk kesembuhan penyakit kita, untuk melunasi hutang kita, untuk mudahkan urusan kita, insya-Allah terkabul segala hajat kita. Nanti di hari kiamat kita bertemu Rasulullah SAW, sudah disucikan hati kita dan buku amal kita dari segala dosa dan kotoran, dari segala maksiat, dan kita menghadap Rasulullah SAW, bahkan dimegang tangannya oleh Rasulullah SAW mengajak kita ke surga airnya, tapi kelebihan tangan Nabi Muhammad yang menghadap. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa sahabatihi al-muhajirin wal ansar وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita mari meniru bagaimana kita bisa menjalani perdekatan kita kepada Rasulullah SAW. Ada sebuah kebiasaan, saya sering memperhatikan ketika seorang anak kita, cucu kita, ingin kita memberi sesuatu. Kadang-kadang namanya anak-anak suka menerima sesuatu itu dengan tangan kiri. Dan kita selalu mengucapkan, mana tangan yang bagus, mana tangan yang baik. Baru dia ingat dan mengganti dan memunculkan tangan kanannya. Boleh enggak mulai hari ini kita rubah ucapan ini? Daripada kita berkata mana tangan yang baik, mana tangan yang bagus, kita berkata kepada anak kita, mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad. Supaya anak kita dari kecil tertanam di hatinya adalah Nabi Muhammad, Nabi yang wajib kita teladani, Nabi Muhammad yang wajib kita cintai. Supaya dia bertumbuh besar sampai dewasa, dia sudah semenjak kecil kenal apa itu Nabi Muhammad, sebagaimana mendekatan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang seharusnya saya mencintai Nabi Muhammad, dan dia sendiri akan menggali dan mencari tahu agar dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Nabi Muhammad bukan hanya fitrah yang ada di hati kita, baru dikembangkan, baru dibesarkan agar semakin hari lewat semakin tambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, sampai kita satu saat merindukan Nabi Muhammad. Sampai Bilal radhiyallahu an ketika wafat, di saat sakratul maut, istrinya menangis. Apa kata Bilal? Jangan sedih, jangan menangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Besok saya bertemu Nabi Muhammad yang selama ini aku cintai, dan bertemu dengan para sahabat yang lainnya. Itulah ucapan kita yang nanti insya-Allah di saat sakratul maut kita merindukan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم عباده المؤمنين من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, saksikan di hari Jumat yang mulia ini, sungguh kami tulus dan ikhlas mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah,
Mohon terima perasaan cintaan kami kepada Nabi Muhammad. Jadikan cintaan kami menjadi saksi baik di hadapan-Mu. Tuliskan nama menjadi orang-orang yang mendapatkan menjaga keamalan salih yang dicintai Nabi Muhammad. Hidupkanlah cintaan Nabi Muhammad di hati kami, di hati anak kami, di hati cucu kami, dan di rumah kami, dimanapun kami berada. Selalu kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran. Berikan kepanjangan umur, berkah rizki, kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad. زيارة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.